Shalom, perkenalkan nama saya Sri Malina Lauli. Saya mahasiswi IKN Tarutung dari program studi Pendidikan Agama Kristen semester 2. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hermeneutika Perjanjian Baru dengan dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip umum dalam menafsirkan Alkitab Perjanjian Baru. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi kita yang menonton. Ditonton sampai habis ya. Sebelum kita masuk ke materi, saya terlebih dahulu akan menjelaskan apa itu hermeneutik. Hermeneutik adalah ilmu yang mempelajari tentang teori dan metode penafsiran, terutama terhadap teks, simbol, dan makna. Di dalam menafsirkan Alkitab ada 4 prinsip yang harus kita perhatikan. Sekarang kita akan mempelajari satu persatu apa saja prinsip yang harus digunakan dalam menafsirkan Alkitab. Prinsip yang pertama, memperhatikan konteks, di mana konteks diartikan sebagai hubungan pikiran yang menyatukan bagian Alkitab yang ingin ditafsir. Berikut adalah jenis-jenis konteks. Yang pertama, konteks dekat, di mana konteks ini adalah konteks yang menafsirkan ayat dengan melihat ayat sebelum dan sesudah ayat yang ingin ditafsir. Contohnya, dapat kita lihat dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kesalahan tafsiran sering dipakai untuk mengatakan bahwa kita bisa melakukan apa saja. Sebenarnya konteks dekatnya pada ayat sebelumnya Filipi 4 ayat 11-12 menunjukkan bahwa Paulus berbicara tentang bertahan dalam segala keadaan, baik dalam kelimpahan atau maupun kekurangan. Contoh kedua dapat kita lihat dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kesalahan tafsiran, banyak orang berpikir uang itu adalah jahat. Padahal dalam konteks sebenarnya, pada ayat sebelum 1 Timotius 6 ayat 9 berbicara tentang orang yang terjebak dalam keinginan menjadi kaya yang bisa membawa mereka ke dalam banyak masalah. Konteks yang kedua yaitu konteks jauh, di mana konteks ini adalah konteks yang menafsirkan dan memperhatikan bagian-bagian teks yang lebih luas seperti perikop dengan perikop, pasal dengan pasal, kitab dengan kitab, bahkan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Contohnya dapat kita lihat dalam penghakiman terakhir Matius 25 ayat 31-46 dengan pemberian karunia 1 Korintus 3 ayat 11-15. Konteks jauhnya adalah Matius 25 menggambarkan penghakiman terakhir di mana setiap orang akan dihakimi berdasarkan perbuatan mereka. Dalam 1 Korintus, Paulus mengingatkan bahwa setiap orang akan diberi ganjaran sesuai dengan pekerjaan mereka. Segala perbuatan kita, baik atau buruk, akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Contoh yang kedua, kebangkitan Yesus. Dapat kita lihat dalam Markus 16 ayat 1-18. Dengan kebangkitan orang mati 1 Korintus 15 ayat 20-22. Konteks jauhnya, Markus menceritakan kebangkitan Yesus yang menjadi dasar iman Kristen. Dalam 1 Korintus, Paulus menghubungkan kebangkitan Yesus dengan kebangkitan orang percaya. Di akhir zaman kebangkitan Yesus menjamin kebangkitan orang percaya yang akan datang. Konteks yang ketiga yaitu konteks historis, di mana konteks ini adalah konteks yang mengacu pada latar belakang sejarah pada saat teks Alkitab ditulis dapat berupa situasi, politik, sosial, ekonomi, dan budaya Israel. Contohnya dapat kita lihat dalam Menara Babel dan penyerangan bangsa-bangsa. Dapat kita lihat dalam Kejadian 11 ayat 1-9. Di mana konteksnya sejarah air bah, manusia masih berbicara satu bahasa dan berusaha membangun menara tinggi untuk mencapai langit dan membuat nama bagi diri mereka sendiri. Tuhan mengacaukan bahasa mereka sehingga mereka tersebar ke seluruh bumi. Kesombongan manusia tidak dapat mendingin rencana Tuhan. Tuhan ingin manusia menyebar dan mengisi bumi sesuai dengan perintahnya. Dan konteks yang keempat adalah konteks budaya, di mana konteks ini adalah konteks yang menjelaskan kebiasaan dan tradisi masyarakat pada zaman Alkitab yang tidak perlu dilakukan sekarang.
Contohnya dapat kita lihat dalam pernikahan dan perjodohan dalam budaya Yahudi dalam Kejadian 24. Konteks budayanya adalah pada zaman Perjanjian Lama, pernikahan seringkali diatur oleh orang tua. Dalam Kejadian 24, Abraham mengutus hambanya Eliezer untuk menjadi istri pada Ishak dari kalangannya kerabatnya sendiri. Ia menunjukkan pentingnya garis keturunan dan pernikahan dalam keluarga besar. Tuhan terlibat dalam setiap aspek kehidupan termasuk pernikahan. Dia membimbing keputusan umatnya. Prinsip yang kedua adalah tidak menafsirkan ayat Alkitab yang bertentangan dengan ayat lain. Salah satu prinsip fundamental dalam hermeneutika adalah Alkitab tidak boleh ditafsir dengan cara yang bertentangan dengan dirinya sendiri. Prinsip ini didasarkan pada keyakinan bahwa Alkitab sebagai firman Allah yang diilhami oleh Roh Kudus, tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16, memiliki satu kesatuan internal yang tidak mengandung kontradiksi sejati. Ayat-ayat dalam Alkitab tidak boleh bertentangan dengan ayat lainnya, karena ayat yang satu dengan ayat yang lainnya adalah satu kesatuan. Contohnya dapat kita lihat dalam Matius 5 ayat 17, mengatakan bahwa Yesus tidak menindakkan hukum Taurat melainkan menggenapinya. Sedangkan dalam Roma 10 ayat 4 mengatakan bahwa Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh melalui iman, bukan dengan menjalankan hukum Taurat. Jadi, Yesus tidak menghapus hukum Taurat, tetapi menggenapinya dan memberi makna yang lebih dalam. Namun, prinsip moral dalam hukum Taurat tetap berlaku, seperti kasih kepada Allah dan sesama. Contoh yang kedua, dalam Roma 14 ayat 9, menunjukkan bahwa Yesus memiliki otoritas atas semua orang, termasuk yang telah meninggal. Sedangkan Matius 22 ayat 32 menegaskan bahwa Allah adalah sumber kehidupan kekal, sehingga baginya semua yang percaya tetap hidup. Jadi, Allah berdaulat atas semua manusia, tetapi hanya yang percaya kepadanya yang hidup dalam kekal. Prinsip yang ketiga, mampu membedakan yang deskriptif dan didaktik. Deskriptif adalah bagian Alkitab yang menggambarkan peristiwa yang terjadi tanpa secara langsung memberi perintah dan ajaran moral yang harus diikuti. Teks ini mencatat sejarah, kejadian atau narasi yang mampu mengatakan bahwa semua yang diceritakan harus dijadikan norma atau standar bagi orang. Peristiwa yang sesungguh-sungguh terjadi yang berlaku pada waktu itu dan masa itu. Contohnya dapat kita lihat dalam Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang dimana ayat ini menggambarkan kelahiran Yesus Kristus sebagai Mesias yang dijanjikan, suatu peristiwa yang menjadi inti dari iman Kristen. Contoh yang kedua dapat kita lihat dalam Matius 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun di atasnya. Ayat ini menceritakan peristiwa baptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis yang menandai awal pelayanannya di dunia. Didaktif adalah bagian Alkitab yang mengandung ajaran atau perintah yang harus diikuti oleh pembacanya. Teks ini biasanya ditemukan dalam hukum, surat rasuli, kitab hikmat, dan ajaran Yesus yang bersifat pengajaran berbentuk pernyataan, janji, perintah, atau larangan. Dapat kita lihat dalam contohnya Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kita harus tetap berbuat baik, bahkan ketika kita tidak langsung melihat hasilnya, karena Tuhan akan memberikan upah pada waktu yang tepat. Contoh yang kedua, Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab ia sudah tahan uji. Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ketekunan dalam menghadapi pencobaan akan membawa berkat dan hadiah kekal dari Tuhan. Dan prinsip yang keempat, teliti atau lihat siapa oknum yang berbicara, atau Tuhan, malaikat, manusia, atau setan. Salah satu prinsip penting dalam menafsir Alkitab Perjanjian Baru adalah memperhatikan siapa yang berbicara dalam teks tersebut.
Hal ini penting karena tidak semua perkataan dalam Alkitab mewakili kebenaran ilahi. Ada yang merupakan catatan historis, ada yang merupakan ajakan Tuhan, dan ada pula yang bertujuan menyesatkan. Tetapi bukan berarti Alkitab bukanlah firman Tuhan, meski terkadang ada manusia, setan, maupun malaikat yang mengambil peran untuk berbicara. Secara keseluruhan, Alkitab adalah firman Tuhan. Yang pertama, Tuhan atau Yesus sendiri yang berbicara langsung atau berfirman. Dapat kita lihat dalam Lukas 4 ayat 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dan contoh yang kedua, Markus 13 ayat 2. Lalu Yesus berkata kepadanya, kau lihatlah gedung-gedung yang hebat ini, tidak satu pun batu yang akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Dengan catatan, kalau Tuhan yang berbicara pasti sudah benar. Yang kedua, malaikat yang berbicara. Contohnya dapat kita lihat dalam Lukas 1 ayat 11-13. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, karena doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah kamu menamai dia Yohanes. Yang contoh kedua, Lukas 2 ayat 9-10. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, karena sesungguhnya aku memberitakan kesukaanmu yang besar untuk seluruh bangsa. Catatannya, kalau malaikat yang berbicara pasti sudah benar, karena ia adalah penyambung lidah Allah dan penyampai pesan dari Tuhan. Yang ketiga, manusia yang berbicara. Contohnya dapat kita lihat dalam Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Contoh yang kedua, Lukas 23 ayat 22. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan apa yang kudapati. Catatannya, kalau manusia bicara, bisa benar, bisa salah. Yang keempat, setan atau iblis yang berbicara. Dapat kita lihat dalam Lukas 4 ayat 3. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu itu menjadi roti. Dalam Lukas 4 ayat 6, kata iblis itu kepadanya, segala kekuatan itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kuhendaki. Catatannya, kalau setan bicara bisa benar, bisa salah. Demikianlah penjelasan saya terhadap beberapa prinsip umum penafsiran hermeneutika dalam Perjanjian Baru. Dan tentu, ini bukanlah akhir karena masih ada lanjutan materi beberapa prinsip lagi yang akan kami pelajari dan presentasikan di waktu berikutnya. Semoga bermanfaat bagi kita dalam menafsirkan Alkitab dengan baik dan benar. Terima kasih. Shalom.